Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone yang spesial banget. Kita dapetin di harga 1 juta pas ya, nggak lebih nggak kurang. Nah, smartphone ini tuh pakai chipset Snapdragon dan layarnya compact karena banyak banget yang request, "Bang, carikan dong HP yang layarnya compact." Ya udah, kita bahas yang ini aja. Siapa tahu nih teman-teman pengen beli dan THR-nya udah cukup. Nah, kita langsung aja pindah dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja unboxing paketnya teman-teman ya. Dan ini banyak banget yang request ya, karena sebelumnya kita bahas Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 8, dan stoknya ternyata di pasaran sold out. Jadi teman-teman banyak yang request buat bahas ini. Nah, seperti biasa, seller yang sama kita dikasih kabel data USB Type-C tentunya ya. Dan kita dapat adapter charger, cuma pasti saya nggak pakai. Dan ini dia unit HP-nya, kondisi batangan teman-teman ya. Karena susah banget nih nyari HP compact baru sekarang teman-teman ya. Dan kita dapetin ini. Dan ini dia unitnya, se-compact ini, Mi 9 yang lain ya. Dan ini kita beli varian yang RAM 6GB, storage di 128GB. Tuh. Se-compact ini teman-teman ya. Kalau kalian bandingin nih sama HP saya, nih Samsung, tuh. Kalau kita bandingin nih sama smartphone Itel S25 Ultra, tuh. Terus kalau kita bandingin nih sama smartphone terbaru dari Itel yang seri entry level, tuh. Makanya saya beli smartphone ini karena emang compactnya. Digenggam di tangan, oke. Agak sulit ya. Saya berharap sih entry level itu ada HP yang compact teman-teman ya, dengan ukuran layar 6 inch ke bawah lah ya, bukan 6 inch ke atas, yang mana kalau taruh di kantong tuh terasa agak besar gitu teman-teman ya. Ya kalau ini sih compact dan saya seneng teman-teman. Nah, ini adalah Xiaomi Mi 9 Lite yang pertama kali launching, kalau nggak salah harganya 3 juta. 4 juta ya, lupa ingat saya. Kondisinya seperti ini, ada 3 kamera di sini, ada LED flash, dan sebelah kanan tombol power, volume up, volume down, ada garis antena gitu. Dari bagian atas ini ada infrared blaster, ada lubang cek audio. Lubang cek audio mati, lubang mic-nya, lubang cek audio deh. Nah, di sini tuh ada buat garis antena lagi, di sini buat masukin SIM-nya. Cuma ya ini IMEI-nya tentunya pasti udah di-replace ya, bukan IMEI asli karena ini bukan asli Indonesia, tapi mungkin dimasukin secara ilegal gitu teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada buat chargernya, ada lubang speaker ya teman-teman, dan sini ada garis antena gitu. Oke, kita coba hidupin unitnya. Nah, teman-teman pasti nanya, "Bang, kok beli HP gini?" Ya, saya penasaran aja ya, karena di zamannya saya nggak sanggup beli, dan saya beli sekarang, dan saya mau nyobain nih, apakah HP bekas ini masih bagus dipakai tahun 2025, mulai dari kameranya, performanya, apakah bagus? Kalau nggak bagus, saya nggak rekomendasikan. Kalau bagus, saya bakalan rekomendasikan. Nah, saya mau bahas dulu HP ini, saya mau install beberapa aplikasi dulu, dan ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail Xiaomi Mi 9 ini. Udah hidup cepet banget hidupnya ya. Wow, compact banget, dan layar ini AMOLED teman-teman ya. Enak banget di mata, compact ini. Keren sih. Nih, tampilannya seperti ini. Nih. Oke, masih nggak ada aplikasi yang sama apapun ya. Kita belum install. Tentang ponsel nih ya. Xiaomi Mi 9 SE. Kalau sebelumnya kita bahas yang Mi 9 ya. Secara tampilan sama, cuma ini lebih compact ya. Oke, ntar saya bahas lebih detail dan saksikan video ini sampai habis ya. Kalau kalian pengen beli, saksikan sampai habis, dan kalau nggak pengen beli ya saksikan juga. Ini dia tampilan awal dari Xiaomi Mi 9 SE. Smartphone yang sudah kita install nih beberapa aplikasinya, dan kita mau uji di tahun 2025. Nah, smartphone itu di launching di tahun 2019, varian RAM 6GB, storage 128GB. Pada saat itu dijual dengan harga 5 jutaan, dan banyak banget yang reviewer yang bahas ya, dan semua rata-rata puas. Ya, bilangnya itu HP compact tapi rasa flagship, atau HP flagship dengan harga setengahnya gitu ya. Karena pada saat itu Xiaomi Mi 9 harganya ya hampir 10 juta ya.
Dan semapun itu, untuk harga bekasnya sekarang di tahun 2025, varian RAM 6GB, storage di 128GB, kita dapat di harga 1 juta. Dan karena ada voucher, jadi totalnya itu di 990 ribuan, hampir sejutaan juga sih ya. Nah, dimensinya ini saya demen banget ya, compact. Udah lama banget nggak megang HP compact ya. Dan kalau kita cari HP di sejutaan, agak sulit nih nyari HP yang ukuran layarnya ya segini teman-teman. Dan kalau kita bandingin sama smartphone sekarang ya, ini perbandingannya tuh. Terus kalau kita bandingin pun sama HP entry level dari Itel, kalian bisa nilai sendiri. Tuh, sekompak ini teman-teman ya. Bagian belakangnya seperti ini. Tuh, makanya kita coba beli, siapa tahu nih teman-teman emang cari HP kedua yang compact seperti ini. Dan untuk beratnya cuma di 155 gram dan tebalnya cuma di 7,5 mili aja. Kemudian IP rating belum ada di HP ini. Dan di sini tuh untuk bagian depan sudah menggunakan glass chrome ya, dan ini Corning Gorilla Glass 5. Jadi udah tahan terhadap gores-goresan teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli ini ya udah aman seperti ini gitu ya. Terus untuk bagian belakangnya sudah glass ya, jadi udah kaca-kaca gitu. Jadi cuma meninggalkan sidik jari itu. Cuma ya mewah itu desainnya ya. Dan kamera-kamera seperti ini tuh keren di zamannya ya. Dan kalau kita lihat frame-nya ini juga tebal. Gak tebal maksud saya tebal gitu enggak ya. Ini dia menggunakan aluminium frame, jadi kuat teman-teman ya. Kalau sekarang kan plastik gitu. Jadi kalau kalian pegang ini ya emang feel premium itu ada banget teman-teman ya. Terus kita lanjut untuk UI-nya. Nah, untuk UI-nya di sini tuh ternyata nggak dapat update mentok sampai HyperOS ya. Kalau kita cek dia menggunakan Android 11 ya. Jadi mentoknya sampai Android 11 saja. Kemudian di sini itu dia menggunakan versi MIUI Global 12.5.1 teman-teman ya. Nih, seperti ini. Terus ya cuma MIUI ini menurut saya sih stabil-stabil aja ya. Ketimbang MIUI 13 yang terasa lebih berat, kalau ini rasanya lebih ringan-ringan aja. Dan saya belum nemuin iklan sih, belum muncul ya, tapi nggak tahu ke depannya apakah ada muncul iklan atau nggak di HP ini. Terus kita lanjut nih buat pembahasan berikutnya, yaitu adalah di bagian layar. Nah, smartphone itu dibekali layar Full HD Plus ya, jadi udah layar ini enak teman-teman. Kalau kalian emang pengen HP layar yang enak ya, ini bisa jadi jawabannya, walaupun desainnya masih punch hole seperti ini. Water drop seperti ini yang kelihatan jadul teman-teman ya. Tapi oke, layarnya sudah Full HD Plus, sudah Super AMOLED SDR, kemudian ukuran layarnya di 5,9 inch ya, dan refresh rate-nya ya masih di 60 Hz ya. Kemudian di sini tuh untuk bentuk brightness-nya kita ceknya dapatnya di sini ya 430 nits. Tapi kalau dipakai di bawah sinar matahari sih udah nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk top sampling rate-nya ada di 120 Hz ya. Kita sudah coba untuk dapatnya di 120 Hz. Dan di sini tuh untuk multi touch-nya udah 10 sentuhan tentunya ya. Jadi kalau kalian cek di sini tuh wajar lah, HPP kelas segini harganya dulu ya udah mendukung sampai 10 sentuhan. Dan di sini tuh untuk nonton Netflix ya agak kurang sih ya, karena belum bisa sampai mentok Full HD, hanya security levelnya di L3 ya teman-teman ya. Mesti kalau L1 baru enak. Terus untuk layarnya sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 5, jadi udah tahan terhadap goresan ya. Dan ya kokoh lah ya Corning Gorilla Glass 5. Terus kalau pakai nonton YouTube gimana bang? Kita coba pakai nonton YouTube ya. Seperti biasa videonya kita pakai Dinosaurus 4K. Oke, kita coba nonton nih. Ini hanya speaker aja sih ya teman-teman ya, di bagian bawah. Cuma suara bassnya, suara vokal itu udah mantap teman-teman ya. Nah, untuk putaran videonya di sini tuh bisa sampai di 2160p ya. Lah, ini kenapa sih buffering? Ya, baru mau. Dan layar AMOLED sih enak teman-teman ya. Nah, agak lambat gitu teman-teman ya, nggak lancar. Kita coba turunin. Karena koneksi saya nih, ini kan gara-gara koneksi saya nih. Kita pakai di 1440p coba. Karena cuaca hari ini tuh agak mendung ya. Apakah gara-gara mendung ya koneksi lemot? Enggak sih. Untuk suara speakernya enak. Ya beda lah, PS juta dan sekarang beda teman-teman ya. Feel itu emang cukup nyaring, tapi nggak nyaring-nyaring banget. Enak lah.
Kita coba turunin lagi. Jadi 1080p ya, coba. Nah, kalau ini lebih lancar ya teman-teman ketimbang yang tadi itu emang terasa agak buffering. Dan kualitas warnanya sih enak banget ya teman-teman, Super AMOLED loh. Nah, kayak gitu ya kalau buat nonton YouTube. Menurut saya sih udah puas lah kalau kalian pakai entertain karena layarnya ini udah Super AMOLED. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Nah, untuk bagian performa ini masih 4G LTE dan IMEI-nya sudah di replace teman-teman ya. Jadi bukan IMEI asli dari smartphone-nya. Jadi kalau kalian cek IMEI-nya bakalan dapetin smartphone yang lain gitu ya. Ya wajar HP batangan seperti ini yang diimpor langsung teman-teman ya. Jadi bukan barang Indonesia resmi nih. Ya, kita lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian performanya. Untuk performanya gimana Bang? Nah, bagian performa dia pakai Snapdragon sih ya. Cuma Snapdragon-nya hampir setara kayak Helio G85 gitu. Skor Antutu kita dapetin ya. Kita coba cek menggunakan depth check. Nah, kita cek di bagian hardware yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 712 dan ini pabrikasi di 10 nanometer dengan CPU-nya di 6X Kryo 360 ya di 1,7 GHz sama di 2X Kryo 360 di 2,3 GHz dan GPU-nya menggunakan Adreno ya, Adreno GM ya, TN16 ya, menurut saya sih udah cukup banget lah buat game-game ringan ya. Dan untuk storage-nya RAM-nya 6 GB dan internal storage di 128 GB dan tipenya adalah UFS ya, sudah LPDDR4X untuk RAM-nya dan memorinya sudah UFS, sudah standar lah ya. Untuk baterainya ini bisa jadi halangan buat teman-teman beli karena baterainya cuma di 3070 mAh dan chargingnya hanya support sampai 18 watt aja. Nah, dengan baterai yang kecil dapetin desain yang tipis dan kompak seperti ini teman-teman ya. Kalau baterai 5000 mAh mungkin desainnya harus tebal dan lebih lebar lagi. Tapi udah cukup awet kok ya, baterai nggak terlalu boros. Ya standar HP bekas gitu teman-teman. Kalau HP baru ya bakalan awet, ini kan HP bekas ya. Dan kita lanjut buat bahas berikutnya adalah fiturnya. Semoga ini udah ada fingerprint in display, jadi kalian tinggal setting aja. Kalau kalian pengen pakai fingerprint in display-nya ya. Kunci dengan fingerprint. Cuma saya belum testing ya, tapi udah pasti lancar ya. Kemudian sudah ada Bluetooth 5, Wi-Fi 5, Wi-Fi Brother sudah ada, Drive Blaster ya. Kemudian sudah ada NFC, jadi udah komplit banget di kelas harganya. Terus kita coba lihat skor Antutunya teman-teman ya. Nah, skor Antutu dapat di 293.000 ya, maka saya bilang kayak Helio G85, lebih kencengan dikit ya. Dengan skor CPU dapat di 87.000, GPU dapat 64.000, dan memori dapat 68.000, dan UX dapat 72.000. Dan kita sudah uji coba juga buat GPU Max Benchmark buat lihat skornya. Nah, ini dapat di 900 ribuan ya, belum sejutaan sih. Ya emang lebih kenceng di Xiaomi Mi 9 ya, dan wajar pada saat itu harganya di 9 juta, kalau ini kan harganya di 5 juta. Nah, kita bahas ini karena emang desainnya yang compact dan layar yang AMOLED ya. Dan kebetulan kemarin ada promo harganya segitu, maka kita coba lah untuk coba beli HP ini. Nah, kita testing gaming, yaitu adalah game Genshin Impact, game PUBG, sama game Mobile Legends. Oke, di sini udah masuk ke game Genshin Impact. Normal settingannya lower saja karena emang chipsetnya nggak begitu ngebut lah ya. Dan skor Antutunya dapat di 300 kurang. Nah, kita coba main game Genshin Impact aja bentar. Dan tentunya kalau HP lama gini kalian harus pakai cooler ya, karena bakalan terasa sedikit panas di HP-nya. Nah, itu bisa dilihat ya. Kalau ketemu musuh dan efek-efek itu terasa sedikit nge-lag. Come a little closer. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk testing game Genshin Impact kita nggak terlalu jauh testingnya karena ya mainnya juga di sini. Ya nggak perlu spek yang ngebut lah kalau di sini ya, kecuali di Semeru. Dan panasnya sih udah terasa sih, baru main sekitar 50 detik tapi udah sedikit panas. Ya wajar ya, teknologi jadul teman-teman ya. Tapi ya ada plus minusnya ya kayak begini lah.
Kita lanjut game kedua, itu adalah game PUBG Mobile. Game berikutnya adalah game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya sih standar aja ya. Kita hanya dapat settingan di Smooth Ultra aja atau di SD High aja mentoknya. Kemudian kita standar realistik dan gironya kita sudah hidupin. Watch out. Mark the location. Dan secara tampilan sih ya oke-oke aja sih ya. Mark the location. Ya, gironya udah hardware jadi udah enak banget pakai main game PUBG Mobile. Kita main iseng-iseng aja sih teman-teman ya. Nggak ada musuh ya, musuh dari dia. Tampilan oke karena layar AMOLED teman-teman ya. Kalau kita pakai layar Full HD atau SD Plus biasa ya nggak bakalan dapetin tampilan secakep ini gitu. Detail bukitnya, detail dari tampilannya gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Senjatanya nggak nih? Ah, kosong. Apa tuh? Bisa gitu ya? Saya baru nggak. Nah ini. Saya kira apa? Saya shock saya lihat orang ini. Ya kayak gitu ya untuk testing game PUBG Mobile teman-teman ya, dan feel-nya sih nyaman-nyaman aja. Cuma kalau pakai lama ya terasa panas ya teman-teman ya. Ya mungkin karena chipsetnya udah lama juga, berapa aplikasi cuma 10 nanometer aja. Ini kalian pakai cooler aja ya biar aman, cooler kayak gini tuh biar nggak bikin beban di smartphone-nya gitu ya. Karena ini adalah HP tua yang mana tentunya kalau dia udah panas pasti throttling nih. Cakep banget ya. Nah kita lanjut game ketiga, yaitu adalah game Mobile Legends. Nah, game ketiga atau game terakhir adalah game Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya kita settingannya seperti ini teman-teman ya. Kita langsung aja main gamenya. Oke, untuk game Mobile Legends sih lancar-lancar aja. Cuma saya sarankan sih tetap pakai cooler ya biar dapat performa yang stabil. Ketimbang teman-teman maksain pakai HP ini ya, main gamenya lama-lama karena ya wajar HP jatuh juga. Tampilan grafisnya demen banget sih ya, karena AMOLED tuh enak loh. Beda nih sama layar HP biasa gitu. Oke, ini udah sampai sini. Waduh. Aduh. Ya kayak gitu lah untuk testing game Mobile Legends ya. Feelnya enak-enak aja sih, lancar-lancar aja, nggak ada yang ngedrop itu nggak ada temennya. Performanya juga lumayan stabil, cuma kalau kalian main game lama saya sarankan pakai cooler ya biar tetap adem mainnya. Nah, sebelumnya untuk testing gamenya kita lanjut buat pengujian berikutnya. Nah, itu dia sedikit performanya ya, emang standar sih ya. Nah, kita lanjut buat pembahasannya adalah di bagian kamera.
Kamera belakangnya bisa ngasilin gambar yang oke ya, karena setup-nya udah oke banget, triple kamera, semuanya berfungsi dengan baik. Mulai dari kamera utama 48 megapiksel, kemudian ada kamera 8 megapiksel untuk telefoto, dan ada 13 megapiksel untuk ultrawide ya. Dan ini dah yang saya pengen beli juga, selain desain yang compact, ternyata setup kameranya komplit ya, dan menurut saya sih hasilnya udah lumayan oke. Apalagi untuk di sini tuh bisa ngerekam hingga 4K 30 fps dan kamera belakangnya udah disertai sama teknologi ultra steady, jadi untuk ngambil gambar sih mesti lebih stabil ya. Nah, kita langsung aja masuk ke UI kameranya. Nah, ini kita testing kamera belakangnya dulu ya, masuk ke video. Ini ada mode proses, sebelah kiri ini ada mode video. Dan kalau kita ngerekam sih nggak bisa pindah-pindah ya antara kamera ultrawide, kamera utama, atau telefoto. Jadi kalian harus dimatikan dulu baru bisa pindah ya. Nih kita tes kamera ultrawide-nya seperti ini, kamera utama seperti ini, dan ini telefoto 8 megapikselnya. Terus di sini tuh bisa ngerekam video hingga 4K 30 fps dan bisa 1080p 60 fps dan 1080p di 30 fps. Terus untuk fotonya seperti ini, settingan standar aja ya. Terus ada portrait dan di sini tuh ada lainnya. Untuk lainnya nih ya kalian bisa setting seperti apa yang kalian inginkan ya, mulai dari mode malam, gerakan lambat, selang waktu. Dan untuk gerakan lambatnya di sini tuh bisa sampai 1080p di 120 fps atau di 720p di 960 fps. Nah, untuk kamera depannya, HP ini tuh dibekali kamera yang lumayan besar ya, 20 megapiksel, yang tentunya bisa ngasih gambar yang menurut saya sih bagus ya. Kalau diupload ke sosial media nggak malu-maluin banget ya. Beda nih kalau kalian beli HP sejuta yang lainnya, kayaknya bakalan agak minder kalau kita upload ke sosial media. Tapi kalau pakai ini, saya jamin sih kalian nggak ketara gitu pakai HP murah. Karena emang HP mid-range di zamannya ya. Nah, sampel kameranya kita uji coba, hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Mi 9 Lite. Kita ngerekamnya di kamera utamanya ya, dan ini kita belum hidupin untuk ultra steady-nya. Jadi bakalan sedikit bergoncang. Nah, kalau kalian lihat nih, kalau ultra steady off dia bakalan nggak crop ya. Kalau kita onin untuk ultra steady-nya dia bakalan sedikit crop. Nanti kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan ya masih bergoncang teman-teman karena ultra steady off. Oke, kita coba hidupin ultra steady-nya biar teman-teman tahu gimana hasil kamera dengan ultra steady on. Oke, ini adalah hasil kamera dari Xiaomi Mi 9 yang Lite teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita pernah bahas yang Mi 9 aja. Hasilnya seperti ini, dan kalian bisa dengerin suara Mi gimana, bagus atau tidak. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau ultra steady on dia sedikit crop ya. Jadi yang ini tuh, objeknya ini tuh nggak kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini, tapi cropnya tuh nggak begitu banyak sih ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kita pakai jalan. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, kalau seri-seri Xiaomi Mi dulu tuh kalau pakai langsung tag ini seperti ini ya, kalau saya lihat di layar itu masih bergoncang-goncang teman-teman ya. Tapi kalau sudah processing selesai itu udah dapetin hasil yang bagus gitu ya. Warnanya seperti ini. Tuh. Nih. Untuk tuning warnanya sih saya seneng-seneng aja sih ya, nggak ada masalah sama sekali. Oke-oke aja. Dan lumayan enak lah di kelas harganya sekarang ya. Kalau dulu ya emang sedikit mahal ya, mid range. Kalau sekarang kan udah harganya terjangkau gitu teman-teman ya. Ini udah saya dapetin di harga 990. Warnanya sih oke banget sih ya. Kita susah banget nih nyari HP murah dapat kamera seperti ini. Nah, kita coba rekam muka biar teman-teman tahu lah ya. Nah, kalau ini kita rekam muka, teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya gimana, bagus atau tidak. Pakai jalan hasilnya seperti ini. Kita rekam muka saya, kalian bisa bilang bagus atau tidak ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk tuning warna dari kulit saya gitu. Nah, itu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita ngerekam di 1080p 30 fps. Kita coba di 4K ya, bagus atau tidak. Dan ini adalah hasil kamera di 4K 30 fps, dan sini tuh kita nggak bisa hidupin untuk ultra steady-nya. Jadi kondisi off ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian pengen cari hasil kamera yang detail, tinggal hidupin aja untuk 4K-nya. Dan kalian bisa nilai sendiri untuk warnanya gimana. Ya, kalau 4K hidup ya tentunya kalian cari detail yang bagus teman-teman ya. Cari buat video unboxing itu biar dapetin fokus yang bagus, detail yang oke. Nih bisa dilihat teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Untuk kecepatan fokusnya juga cepet ya. Nih. Ya, saya beli HP seperti ini ya pengen coba kameranya teman-teman ya, karena bisa ngerekam di 4K 30 fps deh. Kalau beli HP entry level pun sekarang ya nggak bisa nikmatin kamera-kamera seperti ini. Ya walaupun dari segi baterai HP seperti itu pasti bakalan sedikit drop teman-teman, yang nggak bagus di kelas harganya lah ya. Wajar, HP udah
7 tahun yang lalu kalau nggak salah nih. Nih hasilnya seperti ini. Oke, kita coba kamera ultrawide biar teman-teman tahu lah ya. Nah, ini kita ngerekam kamera ultrawide-nya ya. Kita ngerekam di 1080p 30 fps dengan ultra steady on. Nah, kalau ultra steady on emang sedikit crop ya. Sedikit aja sih ya. Cuma kalau yang kamera utama kita ultra steady on, dia terasa banget cropnya. Kalau ini lebih sedikit, dan kalian bisa nilai nih lebih wide teman-teman ya tuh. Tadi kan emang dekat seperti tangan kita nih. Jaraknya seperti ini teman ya. Dan kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Nih ya, ultra steady on, ultra wide. Masih bagus sih ya, antara kamera utama dan ultra wide nggak terlalu signifikan jauh bedanya. Masih bagus lah kalau kita pakai vlogging gitu ya. Ini enak sih, masih enak diupload ke sosial media. Nah, kita rekam muka saya biar teman-teman tahu kamera ultra wide-nya hasilnya seperti ini. Nah, kalau pakai jalan seperti ini hasilnya. Ya, kalian bisa nilai sendiri untuk tuning warnanya dan kontras warnanya seperti apa. Oke. Nah, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya, kamera utama 4K dan ultrawide seperti ini. Oh ya, untuk kamera ultrawide bisa merekam di 4K juga, keren ya. Nah, gitu aja untuk hasil kameranya. Kita coba kamera depan biar teman-teman tahu gimana hasil kamera depannya. Hasilnya itu seperti ini. Dan ini adalah hasil kamera depannya. Nah, untuk kamera depannya emang nggak bisa ngerekam di 4K, hanya mentoknya di 1080p, dan kamera depan nggak ada ultra steady-nya. Jadi kalau kalian pakai jalan tentunya bakalan bergoncang dan kurang seimbang. Kurang stabil maksud saya. Hasilnya seperti ini. Kalau tadi kan pakai kamera belakang dengan ultra steady on tuh masih enak ya. Kalau ini seperti ini hasilnya. Dan tuning warnanya sih masih oke aja sih teman-teman ya. Masih enak diupload ke sosial media, nggak kelihatan pakai HP murahan. Ya wajar karena ini HP mid-range di zamannya. Yang tentunya kalian ya harus merogoh kocek yang lumayan pada saat itu. Kalau sekarang kan udah terjangkau. Harga bekas teman-teman ya, bukan harga baru. Nah, gitu aja untuk pembahasan kamera. Kita coba fotonya ya. Kalau ini kan videonya, kita coba foto hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Xiaomi Mi 9 SE. Nah, smartphone itu adalah smartphone jadul teman-teman ya, launching di tahun 2019 dan kita bahas di tahun 2025. Nah, menurut saya sih smartphone ini ya oke-oke aja ya, masih bisa dipakai kok ya. Dan kameranya itu yang bikin kita ngiler ya, lumayan jernih di kelas harganya. Dan bagian depan juga enak dilihat karena layarnya sudah AMOLED walaupun desainnya masih waterdrop. Nggak tahu kenapa ya masih waterdrop seperti ini, nggak pakai desain pansel ke samping gitu ya. Tapi it's okay lah ya, dengan harga segini dapat HP yang lumayan mantap. Ini ada kekurangannya yaitu baterainya lumayan sedikit boros karena HP jadul, kemudian IMEI-nya sudah di-replace sama Celery karena ini adalah HP ex-Inter dan masukin ya mungkin ilegal ke Indonesia, jadi kayak gini dapatnya. Tapi it's okay, kita coba-coba ya, karena mungkin dulu kita nggak bisa beli, sekarang kita bisa beli karena harganya udah terjangkau. Nah, kalian mau request apa lagi nih HP-nya? Silahkan komen di bawah ya, nanti kita bakalan bahas di channel YouTube Gadget Max. Dulu untuk video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.